Gue ngelihat kerikilnya gini, apa sih pasal yang dikenain ke Hasto? Pasti pasalnya obstruction of justice. Dan itu kecil. Iya. Kasus gede itu kalau Harun Masikunya ketangkep. Iya. Nah itu baru. Dan Hasto terlibat apa itu baru tuh. Iya. Kalau ini kan Harun Masikunya belum ketangkep, jadi Hastonya paling tuduhannya adalah obstruction of justice, merintangi penyelidikan. Iya. Dan itu rendah gitu loh maksudnya. Tuntutannya ya. Makanya mungkin Prabowo mikir ya daripada itu tuntutan, udahlah gue mendingan daripada diganggu kerikil gue berbaik-baik aja lah sama PDIP. Iya. Setidaknya di parlemen dia tidak diganggu. Iya. Guys, ini Lek, kasus Hasto ini menarik nih, Lek. Yang tadinya kenceng, Lek. Jadi tersangka, oh rame, demo kenceng dan sebagainya. Tersangka, periksa lagi, panggil. Satu kali panggilan nggak datang. Yang kedua, Hasto datang. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Nah, yang ketiga, Hasto sekarang mengajukan pra-peradilan. KPK nggak datang. Pra-peradilan udah masuk. Oh iya, KPK nggak datang. Tetapi kemarin ditunda. Nah, tetapi di sisi lain, ini kan isu ini kasus kasus politik dan juga bernuansa politis dan juga hukum. Nah, menariknya di sini juga pada saat seperti ini mengambang seperti ini, Hasto juga tidak ditahan. Ada kabar yang menarik. Apa tuh? Kemungkinan bertemunya Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Ya, menurut lo apa nih? Ya kalau gua kondisi kayak gini membuat publik ini jangan-jangan menduga akan ada barter antara Hasto dengan kedekatan PDIP dengan pemerintah. Karena statement Mega misalkan, orang berpikir saya musuhan sama Prabowo, padahal enggak. Kemudian kami mendukung program-program Prabowo yang pro kerakyatan. Itu kan nuansanya berbeda pada saat kasus ini. Di sisi lain KPK yang begitu kenceng soal Hasto tiba-tiba dianggap melunak. Ini kan kelihatan seperti ada barter antara Prabowo dengan pemerintah dengan PDIP. Di sisi lain kalau gue nangkep Prabowo dengan kesulitan anggaran, problem segala macam begitu banyak yang ditinggalkan. Dan sifat karakter, kepribadian atau karakter Prabowo yang cenderung ingin merangkul semua. Jadi gue masih berpikir, oke, boleh jadi ada barter di situ. Prabowo menginginkan negeri ini adem ayem, guyub segala macam, sehingga tidak mau itu diganggu. Nyaman untuk investor dan juga untuk dinamika ekonomi. Iya, jadi kasus Hasto dianggap kerikil aja buat dia. Ya. Gua ngelihatnya seperti itu ya. Ya, karena ini juga memang menarik ya, kasus Hasto ini kan sebenarnya sudah dari tahun berapa. Iya. Jadi kita nggak banyak kejutan-kejutan kan orang belakangan. Ketua KPU-nya udah lepas. Makanya artinya adalah tidak lagi muncul kejutan-kejutan. Nah, tetapi intinya adalah kita juga tetap aja, walaupun kita punya kemungkinan bahwa ini ada barter dan sebagainya, tapi kan tetap hukum. Artinya kita lihat nanti gue ngelihat kerikilnya peradilan. Gue ngelihat kerikilnya gini, apa sih pasal yang dikenain ke Hasto? Pasti pasalnya obstruction of justice. Dan itu kecil. Iya. Kasus gede itu kalau Harun Masikunya ketangkep. Iya. Nah, itu baru. Dan Hasto terlibat apa itu baru tuh. Iya. Kalau ini kan Harun Masikunya belum ketangkep. Jadi Hastonya paling tuduhannya adalah obstruction of justice, merintangi penyelidikan. Iya. Dan itu rendah gitu loh maksudnya. Tuntutannya ya. Makanya mungkin Prabowo mikir ya daripada itu tuntutan, udahlah gue mendingan
Daripada diganggu kerikil, gue berbaik-baik aja lah sama PDIP. Setidaknya di parlemen dia tidak diganggu. Dan memang juga pertemuan Prabowo sama Megawati memang itu bisa lebih membuat Prabowo lebih nyaman kan. Artinya tidak ada riak-riak politik yang sehingga mengganggu kenyamanan untuk investor, untuk berusaha dan sebagainya kan. Buat rakyat juga tenang. Buat rakyat juga bisa lebih tenang dan sebagainya. Jadi, tapi menurut lo kemungkinannya nih akan terjadi nggak nih dalam waktu yang singkat ini? Apa tuh? Kalau dari Muzani atau dari Dasko kan? Pertemuan. Iya. Itu kan pertemuan terjadi. Dan itu akan menenangkan publik. Iya. Cuman bayangan lo apa kemungkinannya? PDIP mendukung pemerintah tetapi tetap kayak Nasdem, kayak di luar ya, parlemen berarti. Kayak Nasdem, jadi dia tidak di dalam kabinet, tetapi dia mendukung pemerintahan. Hitungan gue seperti itu. Ya. Dan kalau itu terjadi, baru di pemerintahan Prabowo ini nih tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi. Artinya kesatuan visi semua untuk membackup pemerintah menjalankan program-programnya dengan lebih tenang tuh. Kalau ada itu Mulyono. Mulyono, mondar-mandir mulu. Ya kan kekisruhan yang ditinggalkan Mulyono. Biarin aja Jokowi jalan-jalan dan sebagainya karena hak dia sebagai warga negara. Bukan kekisruhan itu. IKN. Pagar laut. Ya. Tapi IKN menarik juga tuh ya. Kan katanya kemarin sempat muncul tuh. Apa? Tumbuhan liar dan sebagainya. Tapi katanya muncul lagi. Dia bilang itu sengaja pohon merambat. Ya kan gue lihat cuma anggaran aja dah. Anggarannya nggak buat mungkin. IKN bukan ada 48 triliun. Dibagi 5 tahun. Artinya buat gue tidak bersungguh-sungguh. Ya iya dong, Le. Masa ya Prabowo itu akan mengutamakan IKN sementara perut rakyat kok keroncongan? Ya artinya kalau buat gua IKN itu udah bukan prioritas. Iya, sangat setuju gua tuh. Dan kalau misalnya prioritas pun nggak masuk akal lah, Le, dengan defisit anggaran. Makanya gua bilang, itu kan problem tuh, mau diapain coba IKN? Mau diapain guys? Pokoknya intinya IKN itu jangan sampai mangkrak. Itu yang penting. Kalau gue sih highlightnya itu. Jadi mau diapain? Air kagak ada. Mangkrak lah. Dulu kan groundbreaking tapi nggak ada pembangunan. Nah, karena kalau itu kan kerugiannya luar biasa itu. Yang kedua ini kayak Hambalang kedua nih. Makanya kalau buat gue usut. Hambalang aja diusut. Masa IKN kagak? Kalau itu terserah presiden lah. Ini IKN mau gimana, tapi kan kemarin istilahnya kata komitmen pemerintahan sekarang akan melanjutkan IKN. Tetapi kalau ada duit, kalau ada duit prioritas. Gak mungkin lah, gak mungkin. Menurut lu gimana guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia.